Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya buat kue kering lagi. Nah, selain nastar klasik, nastar klepon ini juga jadi favorit para tamu ya. Bikinnya juga tidak terlalu ribet dan rasanya pun enak. Nah, penasaran gimana saya buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapin wadahnya, lalu masukkan 400 gram margarin atau 2 bungkus. Lalu tambahkan 300 gram butter, saya pakai yang merek Holman. Kemudian tambahkan juga 300 gram gula halus. Lalu aduk rata adonannya menggunakan mixer, kalau mau manual pakai whisker juga bisa ya. Nah, ini kita mixer hingga semua bahan tercampur rata dan juga lembut ya. Nah, kalau udah lembut seperti ini, udah cukup. Lanjut kita masukin 6 kuning telur, dimasukinya satu persatu secara bertahap sambil terus diaduk hingga rata ya. Dan kalau telur udah masuk semua dan semua bahan juga udah tercampur rata, kita matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin bahan keringnya, yaitu 2 bungkus susu bubuk. Lanjut masukin juga 100 gram tepung maizena. Dan kemudian lanjut kita mixer lagi hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, matikan dulu mixernya. Lanjut akan saya masukin pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau secukupnya ya. Dan lanjut di mixer lagi hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini adonannya udah berubah warna hijau. Kemudian lanjut kita masukin 1 kg tepung terigu. Nah, untuk tepungnya ini kita masukin setengahnya dulu supaya lebih mudah ngaduknya ya. Nah, kemudian lanjut di mixer lagi hingga tercampur rata. Dan kalau setengah tepungnya udah rata, lanjut kita masukin untuk sisa tepungnya. Ini dimasukin semuanya ya. Dan di mixer lagi hingga tercampur rata. Atau kalau mau cukup diaduk manual pakai spatula juga bisa. Nah, ini supaya lebih gampang aja. Jadi di mixer hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata, matikan mixernya. Lanjut diaduk rata pakai tangan untuk memastikan kalau adonan udah benar-benar tercampur rata dan udah bisa dipulun seperti ini ya. Kemudian lanjut di sini adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian karena ini 1 kg tepung lumayan banyak. Jadi akan saya kerjakan untuk setengahnya dulu. Untuk sisa adonannya kita simpan dulu ke dalam kulkas dan jangan lupa ditutup rapat pakai plastik supaya tidak cepat kering ya. Dan kemudian lanjut akan saya kerjakan untuk setengah adonan dulu. Di sini akan saya takar pakai sendok takar ukuran 5 mili atau 5 gram seperti ini. Dan untuk nastar klepon ini saya buat ukurannya lebih besar dari nastar biasa. Jadi takarannya tidak peres, jadi agak munjung seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Atau kalau mau ukurannya lebih sama, bisa banget ditimbang ya. Dan takar semua adonannya hingga selesai. Nah, ini dia hasil adonannya setelah selesai ditakar semua. Lanjut di sini kita siapin juga untuk selai nanasnya. Ini udah dibulet-buletin supaya lebih mempermudah ya. Lanjut kita ambil satu bagian adonan kulit, kemudian kita pipihkan seperti ini. Lalu kita isi dengan selai nanas.
Dan lanjut dibulatkan hingga benar-benar bulat dan juga mulus ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, bulatkan semua nastar kleponnya hingga selesai. Dan setelah selesai dibulatkan, susun di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi apapun dan kemudian lanjut dipanggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang nastar kleponnya dengan suhu 160 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggangnya selama kurang lebih 35 menit atau hingga matang, atau sampai bagian bawahnya udah kecoklatan ya. Dan setelah 20 menit dipanggang, kita tukar dulu untuk loyangnya. Untuk loyang yang di bawah kita pindah ke atas dan yang di atas kita pindah ke bawah supaya matangnya lebih merata ya. Jadi teman sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan setelah 35 menit dipanggang, nastarnya udah mateng, kita keluarkan dulu dari oven. Dan ini dia hasil nastarnya, ini udah mateng ya, bagian bawahnya juga udah kecoklatan. Nah ini tunggu hingga benar-benar dingin, dan kalau udah dingin baru lanjut kita baluri pakai putih telur dan juga kelapa kering. Nah untuk langkahnya kita celupkan nastar ke dalam putih telur seperti ini, dan lanjut kita baluri pakai kelapa keringnya ya. Nah ini kita baluri sambil ditekan-tekan supaya kelapa keringnya lebih bisa menempel. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian disusun lagi ke dalam loyang. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, kalau udah selesai dibaluri dengan kelapa kering semua, nastarnya lanjut kita panggang lagi. Dengan suhunya masih sama, ini dipanggangnya cukup sekitar 10-15 menit aja ya, untuk matengin putih telur dan juga kelapa keringnya. Dan ini dia hasil nastar kleponnya setelah selesai dipanggang. Nah, ini wangi pandan dan juga kelapa keringnya berasa banget ya. Dan ini yang bikin nastar klepon itu rasanya enak. Dan kalau nastarnya udah dingin, lanjut kita masukin ke dalam cup kecil yang biasa untuk nastar ya. Dan kemudian lanjut dimasukin ke dalam toples. Dan ini dia hasil nastar kleponnya udah jadi. Satu resep hasilnya banyak banget, bisa dapat 6 toples tabung ukuran 600 ml dan juga toples kecil ukuran 250 gram. Kalau untuk rasanya mah udah pasti enak, apalagi kalau isian selainya itu bikin sendiri ya, jadi lebih mantep lagi. Dan ini beneran wangi pandan dan juga wangi kelapa keringnya berasa banget, jadi teman-teman wajib coba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.